Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat datang di bulan Mei yang penuh berkat, dan kita akan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita sama-sama bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kami ingin tetap berada dalam lingkupan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami anak-anak-Mu saat ini datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menyapa Engkau di pagi hari ini Tuhan. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu kisah bagai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Sebesar apapun badai dalam kehidupan kami tahu Tuhan bahwa kami akan aman selalu berada dalam dekapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang perkasa. Mari katakan, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora,
akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergeloran, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Katakan lebih lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Katakan terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan lebih lagi. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan untuk segala apa yang telah diberikan kepada kita sampai hari ini. Karena kita ada sampai hari ini bukanlah karena kuat dan gagah kita, tapi kita semua karena adalah anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ayo panggilkan hamba-Nya. Bapa di surga, hanya ungkapan terima kasih yang bisa kami bawa ke hadapan Tuhan sebagai penyembahan kami.
Kami bersyukur bahwa Engkau telah melingkupi kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Berbicaralah kepada kami agar kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami menjadi pelaku firman Tuhan, kami menyenangkan Tuhan, dan kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim pemuji. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita masuk dalam bulan Mei, bulan yang penuh berkat. Selalu saya ingatkan bahwa tema 2021 adalah perjalanan menuju kemuliaan. Subtema bulan Mei ini adalah taat pada pimpinan Tuhan. Dan khusus untuk topik minggu pertama ini adalah kemuliaan Tuhan di tengah barisan orang percaya. Ayat-ayat yang akan kita bahas adalah Ulangan 6 ayat 4 sampai 12 khususnya, dan ayat-ayat referensi lainnya. Seorang pemuda terheran-heran karena anak tetangganya yang tinggal di Amerika baru berusia 5 tahun, tetapi sudah fasih berbahasa Inggris. Sedangkan dia sudah ikut pelajaran bahasa Inggris dari SMP, SMA, plus kursus. Bisanya cuman I'm sorry, I love you, I miss you. Sekitar itu. Tahu di mana masalahnya? Seorang bayi yang berulang-ulang mendengar kata-kata dari orang tuanya, dari lingkungannya, dan dia berlatih setiap hari, dia akan cepat bisa berbicara. Dia tidak malu salah, sekalipun dia minta orange, bilangnya minta oleng. Mau bilang rundown, bilangnya London gitu. Nah, ini sama juga ketika anak kecil belajar berjalan. Dia jatuh, bangun, tapi bukan jatuh, bangun aku, itu bukan. Dia jatuh, bangun, tapi tidak pernah putus asa, sehingga dia bisa berjalan, berlari, dan jika terlatih, kelak menjadi seorang pelari. Kapan kita akan bisa bicara firman dengan lancar dalam kehidupan? Jika kita terus belajar, berulang-ulang memperkatakannya. Kapan kita akan bisa fasih bicara firman dengan lancar dalam kehidupan? Ketika kita punya komunitas yang mengajarkan kita untuk selalu berulang-ulang berbicara tentang firman itu. Kapan kita akan bisa berjalan dalam firman Tuhan? Saat kita belajar tiada henti, seperti anak-anak belajar berjalan. Bapak Ibu Saudara, keluar dari status sebagai budak menjadi bangsa yang merdeka, keluar dari seorang berdosa menjadi orang yang dikuduskan, itu dua-duanya perlu banyak latihan. Dalam tema besar 2021 ini, perjalanan menuju kemuliaan, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mengembara selama 40 tahun di padang gurun dan berpindah-pindah sebanyak 42 tempat perkemahan. 42 tempat perkemahan. Setiap kemah, setiap orang Israel berkemah, ada kemuliaan Tuhan yang menyertai bangsa itu. Dan setiap kemah ada firman Tuhan. Satu persatu kita akan bahas perkemahan itu, dan firman-Nya akan berulang-ulang kita pelajari dan lakukan, agar kita bisa berkata-kata firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Lalu pesan apa yang Tuhan sampaikan dalam setiap kemah? Dan apa gambaran bagi hidup kita di dalam hidup sebagai orang percaya di dalam Kristus? Mari kita akan membaca Ulangan pasal 6, mulai dari ayat yang keempat. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu esa. 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan Yesus mengutip di Matius 22 ayat 37 sampai 40. 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Sekali lagi, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu,
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. 11. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, ayat 12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menegaskan dan mengambil tanggung jawab ayat ini pada Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Bagi siapa? Bagi para pelaku amanat agung yang melakukan hukum agung dalam Matius 22 ayat 37-40, bagi orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang mengajarkannya kepada anak-anaknya dan bersama-sama melakukannya. Jadi tujuan dari sharing firman hari ini adalah mengajarkan berulang-ulang firman Tuhan kepada anak-anak dan kepada jemaat, agar kita tidak mengulangi kegagalan sebagian besar dari bangsa Israel sampai kepada tanah perjanjian. Karena keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu menjadi sebuah kiasan, sebuah gambaran perjalanan orang percaya keluar dari dosa, kemudian merdeka di dalam Kristus, berjalan di dalam Kristus, dan sampai kepada tanah perjanjian yang sejati. Itulah sebabnya kita akan referensikan dengan 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ini adalah sebuah perikop yang menulis Israel sebagai suatu peringatan. Ayat yang pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat yang kedua. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini, ayat 6 mengatakan, telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Intinya Bapak Ibu, ikut Tuhan itu tidak seperti yang kita mau. Tetapi ikut Tuhan itu, kalau mau berkenan dan menyenangkan Tuhan, harus ikut maunya Tuhan. Jadi kalau kita jadi orang Kristen masih ngambekan, gampang tersinggung, hati gampang panas, mencari kesenangan pribadi, tidak menghargai pemimpin. Apalagi sekarang banyak orang yang marah-marah sendiri karena berkali-kali bikin konten, followernya cuman bisa dihitung pakai jari. Pikir dia kalau followernya ribuan, jutaan, itu adalah kerohanian yang berkenan. Belum tentu. Nah, itu semua ngambekan, gampang tersinggung, hati yang panas dan sebagainya, itu sama seperti semangat bebas. Apa itu semangat bebas? Semangat bebas itu seperti yang dilakukan Korah, Datan, dan Abiram di depan Musa. Seperti Absalom di depan Daud ayahnya. Dan seperti pemberontakan Yudas Iskariot di depan Yesus gurunya. Dari 1 Korintus 10 ini, ayat 6 sampai berikutnya, menyebutkan ada 5 dosa yang membuat sebagian besar bangsa Israel tidak sampai ke tanah Kanaan.
itu yang umurnya 20 tahun ke atas saat dia keluar dari Ramses dan tiba di tanah Kanaan hanya 2, Yosua dan Kaleb. Ada 5 dosa yang membuat sebagian besar bangsa Israel tidak sampai ke tanah Kanaan. Yang pertama, dosa yang pertama itu, mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Bilangan 11 ayat 4, itu orang-orang itu memaksa Tuhan. Ayat 4 mengatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Ayat 5, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei dan bawang merah dan bawang putih. Ayat 6, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Rakus, Bapak Ibu. Jadi mereka sudah ada mana yang bisa menghidupi mereka, tapi mereka bilang kami mau makan ini, mau makan itu. Mereka hanya berdoa untuk hal-hal yang materi saja. Apa salah? Tidak salah. Tetapi jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikian 1 Korintus 15 ayat 19 mengatakan. Jadi mereka memaksa Tuhan. Bisa enggak Tuhan dipaksa? Oh bisa. Ketika mereka minta daging burung, akhirnya Tuhan mendatangkan daging burung itu, burung puyuh tingginya 2 hasta, itu berarti 45 kali 4,90. Itu burung puyuh bengkak atau kalkun? Bukan. Tuhan hembuskan burung puyuh itu dengan angin, mereka bertumpuk-tumpuk. Tetapi karena memaksa Tuhan, pada saat mereka memasak burung itu dan kemudian memakan, disebutkan daging burung belum turun dari tenggorokan mereka sudah mati ribuan orang. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita mulai berdoa untuk hal-hal yang kekal. Tuhan bilang kok, Matius, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu, apa itu? Semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, SPP, sandang, pangan, papan, akan ditambahkan kepadamu. Jadi mari Saudara kasih Tuhan, boleh minta, tetapi jangan maksa Tuhan. Tanyalah kehendak Tuhan. Mau tahu kehendak Tuhan atau bukan? Baca Alkitabnya. Dosa yang kedua yang membuat sebagian besar orang Israel tidak masuk ke dalam tanah Kanaan adalah ayat yang ke-7. Mereka menjadi penyembah berhala. Keluaran 32 ayat 6. Dan keesokan harinya mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Salah enggak pesta? Enggak salah. Tapi yang salah adalah ketika kita memiliki gaya hidup pesta pora. Nyari pesta. Kalau mau lihat orang-orang di daerah Gajah Mada, dulu setiap malam itu saya keliling pelayanan. Kadang ada di gereja, di persekutuan doa, di sana. Orang itu kira-kira 10 orang. Sama. Besok saya ada di sana, dia ada juga. Dia ada juga. Kadang-kala di jasnya itu dalamnya double. Double untuk apa? Kalau ambil banyak-banyak dia masukin. Pesta enggak salah, tapi kalau pekerjaannya pesta pora, enggak benar. Dosa yang ketiga yang membuat sebagian besar umat Israel, ada 603.000 orang lebih. Berarti ada 1 jutaan lebih kalau dia tambah yang lain. Dosa yang ketiga adalah ayat 8, mereka melakukan dosa percabulan. Sehingga satu hari mereka itu tewas 24.000 orang. Bilangan 25 ayat 1 sampai 9. Ayat 1 itu berbicara, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Ayat 9. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Ada terkait
di ayat sebelumnya, Bileam gembala upahan, nabi palsu, menyarankan kepada musuh, dia disogok. Orang Israel tidak bisa kalau dia lepas dari firman Tuhan. Dia harus hidup dalam firman Tuhan. Tapi buatlah mereka hidup dalam firman Tuhan, tetapi juga menyembah berhala yang sebelumnya, tetapi nyembah Tuhan juga buat mereka berzina. Ini yang dilakukan oleh nabi palsu. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan Israel yang ditunjukkan oleh Bileam nabi palsu ini ialah agar Moab mengirim para gadisnya agar mereka ngerayu anak-anak muda Israel. Kemudian anak-anak muda itu kawin dengan perempuan Moab yang di luar Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, hari ini banyak gereja yang kehilangan anak-anak mudanya karena pergi menikah dengan pasangan yang beda iman. Menikah beda suku, beda ekonomi, beda umur, itu masih bisa diatasi. Tetapi menikah beda iman, itu sangat beresiko, karena kalau saudara tidak bisa membawa diri, maka bisa-bisa Anda menjadi generasi penerima Injil yang terakhir. Karena ada perjanjian, kalau anaknya perempuan ikut iman ibunya, padahal ibunya imannya yang lain, sedangkan anakmu perempuan semua, kamu menjadi generasi selamat yang terakhir. Karena itu 2 Korintus 6 ayat 14, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada anak-anak muda, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang atau tidak seiman, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Dosa yang keempat yang membuat sebagian besar orang Israel tidak masuk ke tanah perjanjian adalah mereka mencobai Tuhan. Bilangan 21 ayat 5-6 menyebutkan mereka mati di pagut ular. Ayat 5 mengatakan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan makanan hambar ini kami telah muak. Ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak orang Israel yang mati. Ini roti surgawi. Itu bisa dimasak seperti roti bundar goreng, donat lah mungkin. Bisa juga dimakan mentah. Coba, menurut saudara makanan yang paling enak hari ini apa? Mau bilang sushi. Setiap hari makan sushi 10 tahun. Mau teriak-teriak dapat glory. Nah ini contohnya orang Israel. Siapa yang dulu mati-matian mau nikah? Istrinya paling cantik di dunia, tapi otakmu tidak bertobat. Ada kambing pakai lipstik, tertarik juga. Kenapa? Katanya L4 lu lagi gitu. Karena itu firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dosa kelima yang membuat sebagian besar umat Israel tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Ayat 10 mengatakan mereka bersungut-sungut, ngedumel, suka melawan, lalu dibinasakan malaikat maut. Bilangan 16 ayat 41 sampai 49. Berapa orang yang mati gara-gara ngedumel? 14.700 orang sekali, mampus mereka. Ayat 41 mengatakan, tetapi keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Dituduh membunuh umat Tuhan. 42, karena ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Jadi hati-hati, kemuliaan Tuhan turun atas orang percaya itu menjadi berkat. Tetapi ketika kemuliaan Tuhan turun atas Musa, apa yang terjadi? Bagi orang-orang yang suka memberontak, yang suka ngedumel, bersungut-sungut, ayat 49 mengatakan, dan mereka mati karena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah.
Korah, Datan, dan Abiram itu beda lagi. Mereka memberontak terhadap Musa, dan apa yang terjadi, tiba-tiba tanah di mana mereka itu tinggal terbelah. Dan mereka beserta dengan keluarganya masuk ke dalam, dan bumi nutup kembali. Hati-hati Bapak Ibu. Ini baru sebuah fenomena, saya selipin. Diperkirakan akhir tahun 2021, Indonesia akan kebanjiran pengungsi dari Amerika Utara, dari Eropa, dari sebagian Afrika. Kenapa? Karena katanya sedang ada sebuah planet yang sedang terbang menuju, sedang terbakar ini menuju planet bumi, dan akan menghantam sebagian Amerika, Eropa, dan Afrika. Kalau kita melihat kejadian hari ini, dulu mereka itu para pencari Tuhan. Tetapi hari ini, ketika mereka sudah kaya dengan materi, kelihatannya mereka sudah makin jauh dari Tuhan. Berdoa supaya apabila itu terjadi, karena kenapa Indonesia yang menjadi tujuan untuk mereka mengungsi? Karena Indonesia paling aman, karena itu di luar jangkauan dari jatuhnya batu tadi. Nah, Bapak Ibu, di hari ke-15 bulan pertama tahun 1446 sebelum Yesus lahir ke dunia, umat Israel pada akhirnya melaksanakan eksodus dengan berani, dilepaskan dari perbudakan Mesir dan menuju tanah janji. Ini Keluaran pasal 12 dan Bilangan pasal 33. Berapa jumlah orang yang usianya 20 tahun ke atas yang ikut keluar dari eksodus itu? Jumlah mereka adalah 603.550 laki-laki. Bisa dibaca di Keluaran 38 ayat 26 dan Bilangan 1 ayat 46. Lalu yang selamat cuma 2, Yosua dan Kaleb. Dan lebih dari 2 juta orang termasuk anak-anak, wanita lansia dan orang lemah, mereka keluar dari Mesir. Dan eksodus ini merupakan sebuah migrasi yang besar, perpindahan sebuah bangsa secara besar-besaran. Karena waktunya telah genap, kalau kita lihat dari Allah menggenapi perjanjian suluh yang dibuatnya dengan Abraham 636 tahun sebelumnya. Dia memperhatikan dan dia membebaskan umatnya dari Mesir. Dalam hubungan kita dengan orang percaya bahwa kebangkitan Kristus dari kematian adalah peristiwa eksodusnya orang-orang percaya dari perbudakan dosa, dari kegelapan kepada terang yang ajaib, sebagai penggenapan janji keselamatan yang pernah Ia berikan pada Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, ini penggenapannya di situ. Tapi saudara kasih Tuhan, gambaran saudara seperti apa pada saat Israel keluar dari Mesir? Apa seperti orang yang diusir? Apa seperti seorang pembantu yang diusir dari rumah tuannya? Barisan Eksodus adalah gambaran barisan Paskah orang percaya. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Bersiap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Keluaran 13 ayat 8. Jadi jangan membayangkan bahwa orang Israel keluar dari tanah Mesir itu seperti seorang budak yang dia ngemis-ngemis lalu dia terburu-buru keluar dari negeri tuannya. Bukan. Tetapi disebutkan barisan-barisan orang percaya, itu barisan-barisan tentara. Tidak heran karena Musa 40 tahun pertama hidupnya dia ada di Mesir dan dia hidup sebagai seorang militer, seorang politikus, seorang sastrawan, seorang filosof. Dan 40 tahun berikutnya Musa hidup di padang gurun, banyak belajar bagaimana dia harus menemukan oasis, bagaimana dia harus menemukan kehidupan di padang gurun yang tidak pernah dipelajari di Mesir. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir.
pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Bilangan 33 ayat 1 mungkin bisa dimunculkan. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Jadi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu bukan seperti seorang pembantu salah dengan tuannya lalu diusir, lalu dia pergi dengan terpaksa, bukan. Tetapi orang Israel itu disebutkan pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Seharusnya kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah dimerdekakan dari dosa, kita harus berjalan dengan tegak dalam iman percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, harus diperhatikan dan harus diketahui di sini bahwa umat Israel keluar dari Mesir dengan siap sedia berperang dan pasukan demi pasukan. Penampilan yang seperti itu menandakan adanya barisan-barisan dalam formasi yang menggambarkan bahwa ketika umat Israel keluar dari Mesir, mereka tidak berduyun-duyun melarikan diri tunggang langgang, tetapi mereka berjalan dalam barisan-barisan dengan teratur. Jadi jangan bayangkan mereka pergi berlari kayak orang dikejar sama kayak orang demo lah, bukan seperti itu. Mereka berjalan keluar dari Mesir dengan kewibawaan, bukan dengan penampilan buronan, melainkan sebagai tentara Allah yang percaya kepada janji Allah. Yesaya 52 ayat 12 berikutnya memberikan kesaksian, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Ketika umat Israel keluar dari Mesir dengan berbaris pasukan demi pasukan, Allah membuat umat Israel membawa harta yang luar biasa banyak. Bisa baca di Keluaran 32, Keluaran 3 ayat 21 sampai 22, 11 ayat 2 sampai 3 dan Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Bapak Ibu Saudara, umat Israel secara gagah berani dengan wibawa minta dan mengambil harta yang luar biasa banyak serta berjalan keluar. Ini seperti tentara yang berjaya yang mengambil rampasan perang. Sopan sih dia minta. Akhirnya apa yang terjadi? Minta emas, kemudian minta harta pokoknya. Dan sungguh Tuhan yang membuat Mesir menjadi bermurah hati terhadap umat Israel. Imamat 26 ayat 13 itu mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayuku yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Jadi, penderitaan selama 400 tahun ketika saat Exodus, umat Israel, dia minta perhiasan, dia minta bekal. Tuhan menggerakkan orang Mesir. Pernah Tuhan menggerakkan Firaun berkeras hati, tetapi dalam Exodus ini yang terjadi, penyertaan Tuhan adalah Tuhan menggerakkan hati orang Mesir sehingga mereka bermurah hati. Dia punya emas, punya berlian, diberikan. Tetapi namanya manusia, karena yang berjalan di rombongan orang Israel keluar dari Mesir itu bukan hanya orang Israel, tetapi ada orang-orang dari bangsa lain, budak Mesir, termasuk orang Mesir juga ikut di rombongan itu. Itulah sebabnya ketika Musa naik ke Gunung Sinai sedang menghadap kepada Tuhan, orang Israel dia memaksa Harun untuk membuat patung lembu emas. Dan mereka menyembah, inilah Allah kami yang telah menuntun kami keluar dari tanah Mesir. Kenapa seperti itu? Karena di tengah-tengah orang percaya ada orang-orang yang belum percaya. Dan mereka adalah penyembah lembu,
penyembah dewa lembu di Mesir. Jadi hati-hati. Nah, karena itu dalam hal ini mari iman kita itu iman di atas gunung Sinai atau iman di lembah Sinai. Iman atas gunung Sinai itu berarti iman Musa yang dia bertemu dengan Tuhan. Dan iman lembah Sinai adalah iman bangsa Israel yang membuat lembu emas. Dalam iman perjanjian baru, seharusnya lah ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika menyambut kemenangannya yang membawa kita terlepas dari perbudakan dosa, kita harus bersikap seperti pahlawan-pahlawan dan bukan malu atau ragu-ragu menjadi orang Kristen. Masih bersyukur sekarang tidak ada sweeping KTP. Ada beberapa itu yang orang-orang dulu orang Kristen sekarang jadi tidak jelas kemana. Mulai sweeping lagi, tidak boleh di sweeping Kristen ya. Dulu sih KTP doang sih. Kristen ya, yes. Tapi misalnya kasih Tuhan, tujuan Exodus, tujuan keluarnya bangsa Israel sampai kepada tanah perjanjian, itu yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi tujuan Exodus adalah Israel sampai kepada tanah perjanjian. Nah, tujuan Paskah bagi orang percaya adalah di ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi, apa yang harus kita ajarkan ketika kita keluar dari dosa kepada terang Tuhan yang ajaib? Yang harus kita ajarkan dan harus kita lakukan adalah, mari daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ajarkanlah agar anak-anak kita, jemaat Tuhan, semua kita orang percaya, termasuk saya, tidak mengulangi 5 dosa umat Israel di padang gurun. Menginginkan hal yang jahat, menyembah berhala, berbuat cabul, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Ingat itu, ini sebuah peringatan agar kita sampai kepada kemuliaan yang sejati, Kanaan yang rohani, surga yang mulia, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu, jangan tinggalkan komunitas kerohanian agar saudara bisa belajar lebih banyak untuk berbicara firman Tuhan dan belajar berjalan di dalam firman Tuhan. Saudara bahkan menjadi atlet rohani. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kali ini kami sama-sama belajar bahwa seorang bayi yang terus mendengar dan belajar berbicara, dia akan fasih dalam berbicara. Kadang-kadang kami merasa kesulitan bahwa kami tidak bertumbuh dalam firman Tuhan, kesulitan berbahasa surga. Kami akan mulai belajar untuk kami punya komunitas rohani. Kami tahu kami punya bahasa ibu, dan bahasa ibu kami adalah bahasa surga. Bahasa yang kudus, bahasa yang bersih, bahasa yang positif, dan bahasa yang memberkati. Dan kami akan belajar berjalan dalam firman Tuhan seperti seorang anak yang belajar berjalan, yang sekalipun dia jatuh bangun, dia tidak mengingat kapan dia jatuh, tapi dia terus bangun. Dia belajar, dia bisa berjalan, dia bisa berlari, bahkan dia menjadi seorang pelari, bahkan pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu Roh Kudus agar kami mampu berbicara bahasa yang bersih. Kami menjadi pelaku firman Tuhan dengan setia. Terberkatilah kami jemaat Tuhan yang mendengar dan yang melakukan firman dengan setia.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Ditus untuk khotbahnya pada minggu pagi hari ini. Biarlah Pak Ditus dipakai Tuhan lebih lagi. Baik, mari sama-sama kita dengarkan pengumuman untuk minggu pagi ini. Untuk pengumuman pertama, persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 4133989989 atas nama GIA Kelapa Gading. Untuk pengumuman yang kedua, tanggal 13 Mei adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Kita akan mengadakan ibadah online, yaitu live streaming dengan GIA Gen R pukul 9 pagi. Dan yang ketiga, ibadah Sabtu pagi setiap Sabtu itu dimulai pukul 6. Dan udah pengumumannya. Oke, pengumuman untuk minggu ini ada 3. Jadi Bapak Ibu, kegiatan kita yang tambahan itu ada ibadah Bible Study. Itu kalau nggak salah hari Rabu pukul 7 malam. Itu yang dipimpin oleh Bapak Hondarka. Terima kasih untuk pengumuman perhatian iman pada minggu pagi hari ini. Mari kita menutup ibadah pada minggu pagi hari ini. Kita undang Pak Titus untuk memberi berkat. Bapak sudah kasih Tuhan, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan piranti sebelumnya, bisa mengambil di gereja, nanti janjian dengan Pak Kowo. Dan jangan lupa setiap Sabtu pagi jam 6 kita ada doa di Sumite ya Pak Edi ya. Dan setiap Kamis terakhir akan ada SIMD, Simple Discipleship, pemuritan sederhana. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau sudah menggenapi firman-Mu, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, karena kami bersekutu dalam nama Yesus. Mampukan kami melakukan setiap firman yang kami dengar, agar kami diberkati dan kami dijauhkan dari kutuk. Berkenan Tuhan memberkati jemaat Tuhan, berkati keluarga jemaat Tuhan, berkati pekerjaan, bisnis, dan studi anak-anak kami. Tuhan memberkati persekutuan kami, Tuhan memberkati kesehatan kami, Tuhan memberkati kerohanian kami, dan Tuhan juga memberkati segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Layakkan kami terima berkat-Mu Bapa, itulah sebabnya kami buka hati kami angkat tangan kami. Mari kekasih Tuhan, kita buka hati kita untuk kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikan-Mu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita terus sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.